Gimana sih cara cepat kita biar kita tuh bisa membangun hubungan dengan orang baru? Jadi jangan dianggap bahwa yang harus setia itu customer saja. Kita pun setia kepada customer. Manfaat apa sih yang kita dapetin dari kita tuh membangun hubungan dengan orang lain? Bagaimana building rapport? Jadi membangun kedekatan dengan cara melihat kemiripan. Halo teman-teman, selamat datang di MSko Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya bersama dengan salah satu fasilitator dari MSko, ada Kang Budi Berlian. Halo Kang, gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi hari ini aku mau ngajakin ngobrol Kang Budi lagi nih. Kita mau diskusi tentang topik yang sering terjadi dan kadang-kadang sulit untuk dilakukan gitu. Kita pengen bahas tentang isu building relationship. Gimana sih caranya kita tuh membangun hubungan dengan orang lain gitu, dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan customer kita gitu kalau di organisasi ya. Kan di kondisi saat ini kita kan masih pandemi COVID-19 ini ya, masih sampai sekarang tuh masih kita menerapkan work from home gitu. Jadi terbatas juga kan kegiatan kita untuk berkomunikasi secara langsung aja kan sekarang susah kan, banyak protokol-protokol yang harus kita patuhi dulu. Nah, menurut Kang Budi sendiri gimana nih tanggapannya tentang hal ini gitu? Ya, ini adalah sebuah tantangan yang menarik ya. Baru soalnya ya. Jadi gini loh Mbak Farah. Sebetulnya membangun hubungan atau building relationship ini baik dalam keadaan saat seperti ini, pandemik, ataupun pada saat normal sebelum pandemi, ini membutuhkan yang namanya effort dari kita. Justru tidak hanya ketemu, justru pada saat kita dalam normal pun ya, hubungan itu bisa dibangun. Artinya secara digital, secara online, secara virtual, ya, komunikasi itu tetap jalan. Karena salah satu yang membangun relationship itu adalah komunikasi. Kenapa? Ya, karena dengan komunikasi ini kita bisa tahu keadaan customer kita saat ini seperti apa. Kemudian kita juga bisa memberikan atensi dia, ya, atensi kepada customer kita. Artinya kita pada saat membangun hubungan ini yang kita butuhkan adalah atensi, care kita, bahwa kita ini masih ada dan kita ini masih memperhatikan customer kita. Jadi sebenarnya ini bukan hambatan ya, justru peluang ya buat kita untuk lebih membangun hubungan lagi dengan orang lain, khususnya dengan customer kita mungkin ya. Karena customer ini kan nggak cuma untuk di organisasi aja, tapi kita sebagai entrepreneur pun juga penting juga kan membangun hubungan dengan para customer kita gitu. Nah, menurut Kang Budi sendiri nih, seberapa penting sih kita tuh bisa membangun atau mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain atau dengan customer kita? Iya, jadi membangun hubungan ini penting sekali kalau dengan customer, supaya customer itu menjadi loyal kepada company kita. Harapannya seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya mereka masih aware bahwa kita masih ada, bahwa kita masih setia. Jadi jangan dianggap bahwa yang harus setia itu customer saja. Kita pun setia kepada customer. Gitu. Kenapa setia kepada customer? Karena dia diperhatikan, maka dia merasa, oh ternyata company A ya itu masih inget loh dengan saya. Ternyata company B, oh dia masih aware dengan keberadaan kita. Jadi seperti itu. Jadi bahwa dengan membangun hubungan ya, atau kita dengan berkomunikasi ini, itu justru membangun hubungan yang tidak akan dilupakan. Coba kalau kita nggak komunikasi, pasti lupa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, wah, dia nggak pernah telepon. Siapa ya gitu? Dia nggak pernah ngechat.
dia nggak pernah kirim email, Iya. dia nggak pernah nyapa. Nah, jangan-jangan kita dilupakan. Jadi membangun hubungan ini justru pada saat ini tidak ada sama sekali yang namanya hambatan. Ya, tadi hambatan fisik, jaga jarak itu betul. Iya. Tetapi secara virtual kita bisa gunakan banyak, ya, media sosial, ya, kemudian dengan email, dengan chat, WA, tanyakan apa kabarnya, semoga tetap sehat dan lain sebagainya. Ini penting, jadi sangat penting sekali, gitu. Karena kan, ya, kita yakin ya, dan kita selalu optimis bahwa ya tidak akan selamanya seperti ini. Iya. Kita akan kembali lagi ke normal nanti. Amin. Mudah-mudahan. Semoga secepatnya ya Kang. Yes. Nah, tadi Kang Budi udah bilang penting banget kita building a relationship. Sekarang gimana caranya biar kita tuh bisa building a relationship baik dengan customer maupun dengan orang lain? Karena kata tadi Kang Budi bilang sendiri ini udah penting banget. Sekarang gimana caranya? Ya, jadi caranya begini. Jadi kalau kita secara umum dalam keadaan yang normal, ya, kita tetap gunakan media sosial kita bisa lakukan, email kita bisa lakukan, kemudian juga tentunya kalau dalam keadaan normal kita lakukan dengan ketemu, Fisik, ya. Physically, Iya. ya, ketemu dengan para customer kita. Atau kita secara umum, ya, kita kunjungi saudara kita kunjungi kawan kita, gitu. Ini, ya, itu adalah membangun hubungan supaya mereka tetap ingat dengan kita. Karena intinya adalah bahwa membangun hubungan itu adalah mengingatkan kita masih eksis, gitu. Kemudian mengingatkan kita bahwa kita care dengan customer kita. Jadi mengingatkan customer kita juga bahwa kita juga bisa memberikan atensi sama mereka, gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya tidak ini kemana ya? Dulu si company yang biasanya kita pakai jasanya, tapi saat ini kok nggak ada kabar. Tapi dengan kita membangun komunikasi, apalagi kalau misalnya kita gunakan secara periodik. Contoh misalkan, Mbak Farah di MSCO ini, ya, sudah lama nggak ketemu dengan customernya. Coba kita lihat lagi, kita list lagi, kita buat list. Ini customer saya ini siapa saja ya? Klien saya siapa saja ya? Bisa seminggu sekali, ya. Kita sapa, kita tanyakan kabarnya, tidak tanyakan bagaimana usahanya dan lain sebagainya. Itu akan sangat membuat mereka merasa diperhatikan. Karena siapa yang tidak mau diperhatikan? Semuanya pasti butuh perhatian. Ya, nah, jadi yang pertama adalah berikan perhatian kita, ya, dengan cara apa? Komunikasikan. Kalau secara fisik tidak bisa, maka kita lakukan secara digital. Secara virtual, ya. Dan ini lakukan secara periodik. Tapi tidak harus misalkan, oh hari Rabu, nah nanti hari Rabu lagi, ya. Tapi minimal misalkan, ya, seminggu sekali kita ingatkan gitu. Mbak, apa kabar? Gimana, sehat? Apalagi misalkan kalau pas ulang tahun, ya, jangankan hanya customer kita, saudara kita, kawan kita, ketika kita ucapkan ulang tahun, wah pasti senang banget. Oh, dia masih ingat sama aku ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan di organisasi, ini akan membangun apa? Loyalitas. Orang akan balik lagi ke kita. Jadi makanya sebetulnya, ya, sangat penting sekali untuk membangun hubungan, ya. Justru pada saat ini peluang kita kita justru jadikan sebagai opportunity, gitu. Ya, saya kira demikian. Jadi bukan sebagai hambatan kita nggak bisa ketemu langsung, justru jangan. Gini. Peluang kita buat nanyain kabar, kayak gitu. Tapi gini, Kang, bosen gak sih kadang-kadang kalau misalkan kita tuh nanyain terus ke customer gitu, misalnya kita nanya terus gitu, nanyain kabar atau apa, mungkin gak sih mereka tuh akan
dia annoying banget sih nanya-nanya terus gitu. Baik, bisa jadi sebetulnya komunikasi itu bukan hanya bertanya. Komunikasi bisa dengan doa. Ya, contohnya, Mbak Farah, ya, semoga Mbak Farah sehat selalu ya. Oh, jadi nggak ada pertanyaan. Jadi nggak harus bertanya. Ya. Karena dengan bertanya kan membutuhkan jawaban. Iya. Sedangkan misalkan belum tentu orang juga mau menjawab. Iya. Tapi kalau dengan doa, mau dijawab ataupun tidak, itu tadi kita doakan saja, ya. Jadi sehingga apa? Dan kita tidak membutuhkan jawaban. Yang penting apa? Kita sudah diingat sama mereka. Dan mereka baca gitu. Baca pastinya, gitu kan? Dan nggak usah berharap untuk dapat jawaban. Ikhlas, gitu. Nah itu kuncinya. Itu bagus banget, ya. Jadi nggak mesti kita nanya apa kabar, terus dia harus balas gitu. Sekarang kadang kalau apa kabar terlalu apa ya, klise ya. Iya, aku juga mikirnya gitu. Kalau misalnya terlalu banyak nanya apa kabar, apakah nggak terlalu membosankan? Iya. Tapi cara lainnya tuh gimana ya biar nggak cuman kita nanya apa kabar gitu. Iya. Oke. Nah Kang, untuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain atau dengan customer itu kan nggak cuma dengan yang lama aja, dengan existing customer aja gitu. Ada juga klien atau customer baru, new customer gitu. Gimana sih cara cepat kita biar kita tuh bisa membangun hubungan dengan orang baru? Ya, ini tantangannya luar biasa. Dengan orang yang baru membangun hubungannya memang secara fisik akan jauh lebih cepat kalau kita ketemu. Iya. Nah, sekarang jadi kan, kalau saya akan bicara dulu kalau kita ketemu ya. Iya. Kalau kita ketemu tentunya ya kita bisa lihat wajahnya, bisa lihat bahasa tubuhnya, bisa lihat ekspresi wajahnya. Nah, ketika kita ketemu itu jauh lebih mudah, ya. Ya kalau apalagi misalkan kita bertemu langsung, Mbak apa kabar? Saya dari MSCO, ya saya Farah. Iya, lebih enak kan? Lebih enak. Sekarang tantangannya lagi nggak bisa secara langsung kan nggak bisa karena banyak protokol yang harus kita patuhin kan. Betul. Itu gimana ya cara cepatnya Kang biar kita tuh bisa, karena kan sekarang persaingan juga cepat banget sangat Kang. Jadi maksudnya orang lain pasti akan lebih kalau kita gencar, orang lain lebih gencar lagi. Iya, orang lain lebih gencar lagi. Betul kan? Ya, jadi orang lain sudah melakukan kita sudah melakukan ini, orang lain juga melakukannya, gitu kan? Iya, mungkin tips dari Kang Budi gimana nih caranya biar lebih bisa membangun hubungan dengan orang baru yang baru kita kenal ya, lebih spesifiknya gitu. Iya. Baik. Jadi gini, dalam ilmu Neuro Linguistic Programming (NLP) itu adalah salah satu yang selalu digunakan yaitu building rapport. Bagaimana building rapport? Jadi membangun kedekatan dengan cara melihat kemiripan. Tidak harus sama, tapi mirip. Jadi kalau sama kan persis gitu kan? Iya. Kalau similarity ini adalah kemiripan. Banyak hal, mulai dari hobi, kemudian dari suku, kemudian dari misalkan kesukaannya apa, makanan apa yang disukai, dan lain sebagainya. Bagaimana cara lihatnya? Kalau dia punya LinkedIn, dia punya medsos, kita bisa lihat dia. Ya kan? Dia ini hobinya apa sih? Dia suka ngepostnya apa sih? Kalau dia suka ngepost makanan, wah berarti dia suka kuliner. Nah, ketika Anda munculkan kulinernya, misalkan apa contohnya? Ya, asinan Jakarta, ya, atau dodongkal Empang Bogor gitu kan? Nah, wah dodongkal, aku suka tuh dodongkal. Mbak dapat di mana dodongkalnya? Ya, atau kalau Anda misalkan tahu informasi tentang dodongkal ada di mana, bisa kasih tahu ke dia. Dia akan suka sekali seperti itu. Ya, Mbak aku juga suka loh. Ya, tapi ingat harus yang natural gitu, jangan dibuat-buat. Ya, tapi pasti ada satu kesamaan. Apakah itu hobinya, apakah itu kesukaan makanannya, ataupun misalkan musik yang didengarnya, film yang ditonton, ya, atau sukunya dan lain sebagainya. Cari itu dan biasanya nyambung. Betul ya? Betul. Ya. Jadi lagi-lagi maksimalkan di sosial media ya kan. Nah, lagi-lagi kita bisa kesana, dapat informasi dari situ, apalagi sekarang
LinkedIn itu udah mulai ini banget ya. Makanya kan ini salah satunya nih. Kalau seseorang melamar pekerjaan, itu bukan hanya dilihat dari CV saja, tapi dilihat juga di media sosial. Apa yang selalu ia munculkan. Ya, di Facebook, di Instagram, atau di Twitter, dan lain sebagainya. Itu bisa terlihat, ya. Jadi, salah satunya makanya ini, untuk mereka nih, ya, para fresh graduate, hati-hati gitu kan. Berarti attitude di sosial media juga benar-benar harus kita jaga juga ya, Kang? Oh, sangat. Karena para recruiter di luar sana juga pasti melihat hal itu ya? Iya, melihat di LinkedIn, melihat di Facebook, melihat di IG, di Twitter, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terutama, yaitu adalah tentang attitude-nya. Bagaimana dia mempost sesuatu gitu ya? Oh iya. Itu sangat menjadi pertimbangan. Jadi untuk kita bisa dengan orang baru itu lagi kita maksimalkan sosial media, kita cari tahu dulu ya apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya gitu. Ya, seperti itu. Oke, Kang. Sekarang kita tadi udah tentang building relationship, gimana caranya building relationship. Nah, tapi gimana nih Kang kalau misalkan seorang introvert itu membangun hubungan dengan orang lain, karena introvert tuh cenderung kayak dia kadang-kadang suka menyendiri, udah gitu susah berkomunikasi dengan orang gitu. Menurut Kang Budi gimana? Baik, ini ada dua. Jadi kalau kawan kita yang introvert, ya, kalau Mbak Farah extrovert, maka kita ajak ya kawan kita ini untuk sering berkomunikasi dengan kita. Nah, cara kedua, yaitu ajaklah ia ke tempat yang memang ramai. Ya, sehingga ya coba tolong tanyakan sama Mbak di sana. Ini kalau misalkan, contoh misalkan, ini perayaan ini pesannya kemana sih organizernya? Biar dia yang nanya. Karena orang introvert cenderung tidak mau tanya, tidak mau untuk berkomunikasi, lebih cenderung diam, lebih cenderung menyendiri, ya toh? Nah, kalau Anda, ya Mbak Farah misalkan orang yang ekstrovert, bantunya dengan seperti itu, gitu. Tapi kalau buat introvert sendiri, sebetulnya bisa berubah yang saya bilang, ya. Kalau Mbak Farah ingin tahu, saya sendiri adalah orang introvert sebetulnya. Kamu introvert? Iya, introvert. Kenapa? Saya lebih senang cenderung menyendiri, ya. Cenderung untuk misalkan kalau ada perayaan, saya hanya nonton dari jauh. Tapi nggak kelihatan loh Kang, introvert. Oh, iya? Lagi ngobrol kayak gini ya? Enggak ya. Nah, saya latih. Jadi sebetulnya semuanya bisa dilatih, gitu. Jadi pada saat bagaimana kita bisa diam, pada saat bagaimana kita harus keluar komunikasi kita, ekspresi kita, ide kita, pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita, ya. Jadi ya seperti saya tidak terlihat bahwa saya adalah introvert gitu, ya. Asli saya introvert sebetulnya. Saya agak malu orangnya, nggak mau negur duluan sama orang, gitu. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan, tapi untuk seorang introvert pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan orang baru ya Kang. Gitu. Betul. Karena jadi, semua itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Jadi tidak ada. Oh, kamu introvert. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa tuh hubungan. Percuma, kamu nggak bakalan, ya kan? Tapi memang kalau misalkan ada beberapa posisi kalau di organisasi membutuhkan orang-orang introvert. Betul, itu betul. Contohnya seorang sales. Contohnya adalah orang-orang yang di depan, frontliner. Iya. Kenapa? Karena mereka adalah langsung berhubungan dengan customer. Kenapa? Dengan berhubungan dengan customer, dia harus membuka pembicaraan terlebih dahulu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya. Orang introvert, biarin aja dia nanya dulu. Ya loh? Jadi sebetulnya orang introvert menjadi orang yang membangun hubungan itu bisa dilatih, sangat bisa dilatih. Gitu. Oke. Jadi
bukan berarti dia introvert jadi dia nggak bisa gitu. Jadi dia harus di belakang layar, nggak juga ya? Tidak. Ingat, tapi kalau ada keinginan dia, misalkan saya ingin loh untuk maju ke depan, Untuk saya membangun hubungan, ketemu dengan customer, ketemu dengan klien, saya mau loh bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa, gitu. Balik lagi ke kemauan dalam diri kita masing-masing, ada Bener. kemauan nggak untuk merubah itu semua Bener, ya. ya. Nah Kang, terakhir nih Kang Budi, manfaat apa sih yang kita dapetin dari kita tuh membangun hubungan dengan orang lain? Ya, jadi kalau kita bicara tentang apa faedahnya, apa manfaatnya, Ya, apa dari kita gunanya, membangun. apa sih ya setelah Kita membangun ini apa sih? Nah, tentunya tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya ketika hal yang positif kita lakukan selalu kembali kepada kita. Jadi manfaatnya adalah kalau dengan customer, maka customer itu akan menjadi loyal customer. Yang kedua, customer itu merasa dia diberikan perhatian. Siapa yang tidak mau diberikan perhatian? Semuanya pasti mau diberikan perhatian. Dan yang ketiga, tentunya dia akan kembali kepada kita. Dia kembali akan berbisnis dengan kita. Dan bukan hanya itu, dia akan bercerita dengan yang lainnya. Weh, Mbak Farah tuh di MSCO, ya. Kenapa? Orangnya tuh enak loh. Orangnya tuh nggak cuma pada saat ada bisnis baru dia ingat saya. Nggak ada bisnis, ya. Nggak ada bisnis pun Mbak Farah selalu ingat saya. Ya, jadi seperti itu. Nanti manfaatnya besar sekali. Ya. Kita nggak pernah tahu loh. Kalau misalkan pada saat ini bisa jadi salah satu klien kita saat ini adalah yang kena dampak ya dari krisis yang ada sekarang. Challenging moment seperti ini membuat bisa jadi salah satu klien kita dalam keadaan yang struggle. Tapi kan bisa jadi suatu saat dia bangkit lagi, ia maju lagi, ia jaya lagi, ya. Karena Mbak Farah yang selalu memberikan atensi, yang paling diingat adalah orang yang paling memberikan atensi. Sama aja lah kalau punya kawan coba, ya. Iya. Siapa yang paling Anda ingat? Ketika lagi susah. Ya, ketika lagi susah, ya ada orang yang memberikan atensi, Iya. ya kepada kita. Maka kita akan ingat terus. Ya, banyak contohnya. Begitu juga customer, apalagi customer ya. Apalagi customer, ya. Dia pasti akan ingat sama kita. Saya kira demikian. Jadi sangat penting sekali. Jadi jangan ada yang namanya hambatan, tapi ini adalah tantangan, ini adalah opportunity, peluang kita untuk terus membangun hubungan. Saya kira demikian. Thank you Kang Budi atas Sami-sami. diskusinya kali ini. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi ya tentang topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Banyak banget yang tadi kita dapetin dari obrolan sama Kang Budi tentang manfaat dari membangun hubungan dengan orang lain. Tuh banyak banget manfaatnya, dampak kedepannya juga banyak ya Kang, buat kita tentunya ya, buat kita juga tentunya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah. Terima kasih semuanya.